Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman setia di channel Apidi? Selamat berjumpa lagi dengan saya. Saya doakan kepada teman-teman semua yang masih sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah yang Maha Kuasa dan bisa beraktivitas normal kembali. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton tayangan Abidi ini. Semoga video-video yang saya share ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, baru melihat video saya di beranda, alangkah baiknya Anda tonton video-video saya sebelumnya biar bisa mengikuti kisah dan perjalanan seputar asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Dan juga saya mohon kepada teman-teman klik like-nya, klik loncengnya sebagai notifikasi, sebagai pemberitahuan bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru. Dan juga saya mohon kepada teman-teman, klik subscribe-nya yang berwarna merah sebagai motivasi saya juga, biar saya tetap semangat untuk berbagi kisah dan pengalaman saya lewat video ini seputar asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Ya teman-teman, kali ini saya ingin menjawab seputar pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini, yang masuk di kolom komentar saya. Yang pertama, menanyakan tentang apakah eh, dampak dari asam lambung, anxiety psikosomatis ini bisa mengurangi berat badan. Apakah itu murni pengaruh dari asam lambung anxiety ataupun ada faktor penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa mempengaruhi penurunan berat badan. Jadi begini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya dulu, orang yang sedang menderita penyakit asam lambung anxiety psikosomatis ini rata-ratanya itu mereka paranoid terhadap makanan ya. Mereka itu merasa ketakutan untuk makan karena takut salah makan juga nanti yang menyebabkan penyakit banyak sekali yang bermunculan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu teman-teman ya. Makanya mereka benar-benar membatasi yang namanya konsumsi makanan. Dan juga mereka semua yang menderita penyakit asam lambung atau GERD, anxiety psikosomatis ini, mereka sama sekali ya teman-temannya tidak terpikiran untuk nafsu makannya itu berlebihan. Karena dalam otaknya kita yang sedang menderita penyakit ini, itu yang ada itu kita itu malas. Bukan malas saja teman-teman ya, karena kita itu disibukkan oleh sensasi-sensasi yang 1001 macam ini yang berdatangan ke dalam diri kita ya, akhirnya kita lupa untuk katakanlah pola nafsu makannya itu nggak ada gitu teman-teman ya. Jadi kita itu yang dibayangkan itu gimana caranya kita bisa sembuh. Karena kita merasa panik, kaget dan cemas. Silih berganti eh, sensasi-sensasi atau gejala-gejala yang muncul yang datang ke dalam tubuh kita. Ke dalam tubuh kita, akhirnya kita merasa panik, merasa cemas. Disitulah kita disibukkan dengan pola pikir seperti itu. Jadi wajar saja bagi teman-teman yang sedang menderita penyakit asam lambung anxiety psikosomatis ini, mereka akan mengalami penurunan berat badan ya. Karena faktor pertama, kita merasa disibukkan dengan gejala-gejala yang datang. Yang kedua lagi, kita merasa parno terhadap makanan. Takut kita merasa salah makan akan menyebabkan sensasi-sensasi yang tidak bagus dalam tubuh kita. Saya pun seperti itu ya teman-teman. Dulu itu jujur saya turun berat badan 11 kilo. Luar biasa. Makanya itu buat teman-teman jangan merasa panik ya. Anda mengalami penurunan berat badan karena seperti itu. Ritmenya orang-orang yang sedang menderita penyakit asam lambung, anxiety psikosomatis, diantaranya gejalanya seperti itu teman-teman ya. Jadi Anda jangan merasa panik. Ikuti aja, yang penting Anda konsumsi vitamin-vitamin biar nafsu makan Anda
eee, timbul. Itu ya teman-teman ya, karena saya pun seperti itu, dulu, merasa malas makan, merasa parno untuk makan, dengan seiringnya waktu dan saya sendiri mengkonsumsi, vitamin-vitamin ya, dan alhamdulillah bisa kembali normal lagi. Bahkan sekarang saya, eee, bisa dikatakan kegemukan ya teman-teman ya, itu. Itu teman-teman ya, itu gejala yang menurut saya, biasa bagi penderita asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Dan berikutnya ada teman-teman juga yang menanyakan apakah, sensasi ini, menimbulkan ketakutan untuk beribadah di, tempat ibadah seperti di musola atau masjid. Nah itu teman-teman ya, sensasi yang kedua itu saya rasakan juga langsung pada saat saya ingin sholat di musola, ingin sholat di masjid, apalagi kita seorang muslim, seorang laki-laki ya teman-teman ya, di saat kita sholat Jumat itu, saya merasakan dulu di saat sedang parah-parahnya penyakit ini itu teman-teman ya, saya itu jujur yang namanya mau sholat di masjid itu enggan. Karena merasa cemas, merasa panik. Paniknya kenapa? Takut saya pingsan di masjid itu teman-teman ya. Karena saya pernah merasakan, karena dulu pada saat lagi parah-parahnya penyakit asam lambung anxiety psikosomatis ini, saya mencoba untuk beribadah, sholat berjamaah, teman-teman. Di situ saya jujur, eee, sensasinya luar biasa. Pada saat itu saya ingin, sekali merasa pingsan, teman-teman. Seakan-akan saya vertigo, kayak, gempa bumi ya, bumi itu kayak bergoyang, teman-teman, ya. Saya merasa panik pada saat itu, ya ya Tuhan tolong, saya ingin sholat, saya berdoa terus teman-temannya, gitu. Tekad saya ingin kuat, saya ingin, memperbaiki ibadah saya. Di situ saya jujur pada saat itu saya ngambil posisi di saf, kedua ya, saf depan teman-temannya, eee, sensasinya luar biasa. Merasa pusing, seperti vertigo ya, seakan-akan bumi itu bergoyang teman-teman ya, gitu. Terus merasa mual, di situ teman-teman saya jujur ya itu ya. Dan berikutnya pun saya, mencoba lagi memberanikan diri untuk sholat berjamaah termasuk sholat Jumat, ambil posisi mundur lagi di saf yang belakang teman-teman ya, gitu. Karena saya merasa saya harus, menjalankan sholat berjamaah khususnya sholat Jumat ya. Saya memberanikan diri, gitu teman-teman. Walaupun, saya merasa takut untuk, sholat di masjid atau di musola ya, tapi saya pada saat itu mencoba untuk memberanikan diri, melawan ketakutan ini teman-teman ya. Saya ambil posisi di belakang. Memang benar muncul juga sensasi itu teman-teman ya. Seakan-akan saya juga mau pingsan, terus yang kedua laginya mau muntah itu teman-teman ya, sempoyongan itu. Setelah itu saya jujur, eee, jeda dulu teman-teman ya, tidak, melakukan, sholat di, masjid atau musola, karena ketakutannya luar biasa. Mungkin, panic attack-nya atau anxiety cemasnya itu lagi tinggi. Ketakutannya takut overthinking ya teman-teman ya, takut nanti pingsan, takut nanti saya di sana kenapa-kenapa gitu ya, overthinking-nya lagi tinggi. Jadi saya menghindari itu, saya akhirnya, sementara sholatnya di rumah ya teman-teman ya, karena pada saat itu lagi lumayan, penyakit, anxiety-nya ya atau panic attack-nya, itu teman-teman ya. Yang saya rasakan dulu itu seperti itu juga. Makanya itu juga, hal-hal yang mungkin menurut saya kurang bagus juga ya teman-teman ya. Kita itu menderita penyakit ini itu, luar biasa. Luar biasa godaannya. Merasa malas, merasa takut, merasa panik tentang penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatis ini. Itu teman-teman. Jadi, Anda yang sedang menderita penyakit ini, gejala yang sudah saya sebutkan tadi, itu merupakan bagian dari, eee, gejala penyakit asam lambung, anxiety, maupun, psikosomatis. Itu teman-teman ya. Jadi, lumrah, Anda jangan merasa takut, jangan merasa panik, mulai atur yang namanya, pola makan dan cara
berpikir ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami dulu, inilah sensasi ataupun gejala-gejala bagian dari penyakit asam lambung, anxiety maupun psikosomatis, biar teman-teman tidak overthinking, biar teman-teman tidak merasa negatif thinking bahwa teman-teman itu seakan-akan hanya sendiri merasakan penyakit ini. Ya, itu teman-teman ya. Pada saat dulu juga saya merasakan seperti itu. Gitu. Makanya saya mencari jati diri. Kok saya bisa seperti ini gitu ya. Saya akhirnya bersosialisasi dengan teman-teman, dengan sesama yang menderita penyakit asam lambung, anxiety psikosomatis ini. Ternyata mereka juga merasakan juga ya teman-teman ya. Tapi mereka juga alhamdulillah sudah pada sehat, sudah pada sembuh lagi itu ya. Jadi di sini teman-teman jangan takut, Anda pasti akan sembuh. Ikuti aja ritmenya karena di sini pengalaman adalah guru yang berharga. Nanti teman-teman akan mengetahui sendiri tentang penyakit seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Mungkin itu saja teman-teman sedikit kisah saya seputar asam lambung, anxiety maupun psikosomatis. Tetap sabar, tawakal, berusaha untuk ikhlas ya teman-temannya, dan teman-teman berusaha untuk menyadari bahwa ini penyakit asam lambung, anxiety psikosomatis ini seperti ini dan bisa sembuh. Ingat teman-teman, senior-senior kita mereka bisa sehat kembali. Anda pun insya Allah akan bisa sehat, normal, seperti sedia kala lagi. Ya teman-teman, itu saja kisah dan pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru bergabung di tayangan video saya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.